Sebetulnya di hari Kamis 22 Desember 2022, saya sedang hunting kereta api di hari pertama seluruh kereta api jarak jauh tambahan mulai beroperasi. Namun ketika saya pulang terdapat kabar bahwa hari Kamis ini ada pengiriman kereta api panoramik yang dikirim melalui kereta api Airlangga dari Surabaya ke Jakarta, yang nantinya pada hari Sabtu 24 Desember 2022 akan resmi beroperasi dan dipakai di kereta api Taksaka tambahan. Jadi tanggal 24-nya, saya hunting kereta api lagi, cuma untuk mendapat momen kereta panoramik perdana beroperasi. Oke, barusan lewat kereta api Argo Muria 14A. Jadi ternyata meskipun sekarang udah boleh 120 km per jam, taunya diperbolehkan lagi untuk memakai selain CC06. Kalau Nataro begini, memang biasanya logo CC06 dipakai buat kereta yang lain. Lalu ini ada kereta api kontainer. Jadi di masa angkutan Nataro, ternyata untuk perjalanan kereta api angkutan barang seperti kereta api kontainer ini masih tetap beroperasi secara normal seperti biasa. Sebetulnya dari arah barat ada kereta api Saunggali. Semoga tidak ketutupan ya sama kereta api kontainer ini. Berikutnya kereta api Argo Parahyangan tambahan 36B. Kenapa dimasukkan ke jalur baru DDT? Karena 36B ini tidak termasuk kereta api Argo Parahyangan yang kecepatannya hingga 115 km per jam. Jadi tidak begitu diprioritaskan dalam segi waktu dilintas jadi negara Bekasi.
Barusan lewat kereta api Kertajaya 255C. Akhirnya sekarang sudah kembali lagi seperti dulu, yaitu memakai rangkaian panjang 16 kereta. Yang dimana sebelumnya biasa membawa 10 kereta premium. Sekarang sudah kembali lagi membawa 14 kereta premium. Karena di masa Nataru ini terjadi peningkatan penumpang kereta api. Selanjutnya, kereta api Tawang Jaya Premium 162B. Untuk Nataru ini agak berbeda dengan saat lebaran bulan Mei 2022 lalu. Yang dimana saat bulan Mei 2022 saat itu kan kereta api Tawang Jaya Premium ini ada kelas eksekutifnya. Nah sekarang cuma tersedia kelas ekonominya saja. Tapi meski namanya premium, namun kelas ekonomi yang digunakan merupakan tipe New Image. Entah apakah kursinya sudah premium semua. Barusan bertemu dengan kereta api Majapahit 251A. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Entah kenapa banyak yang bilang kalau kereta api Majapahit ini baru aktif setelah 2 tahun. Sebetulnya 2 tahun pun belum tercapai. Karena pada Januari 2021, masih ingat gak waktu saya naik kereta api Walahar? Nah kan di stasiun Lembah Abang itu ketemu sama kereta api Majapahit. Berarti 2 tahun pun belum tercapai dong. Kalau dibilangnya aktif lagi setelah hampir 2 tahun, nah itu baru tepat penyebutannya. Karena Januari 2021 aja masih ada itu kereta api Majapahit. Barusan lewat kereta api Parsel Tengah 295C spesial 2 lokomotif. Nah yang depan itu tadi yaitu C06 1360 itu baru dipasang di stasiun Lempuyangan dan akan dilepas setelah kereta Parsel Tengah tiba di tujuan akhir.
Barusan lewat kereta api Jakatingkir 257C. Akhirnya rangkaiannya kembali seperti dulu, yaitu memakai K3 model kursi hadap-hadapan. Soalnya kan waktu lebaran Mei 2022 lalu, saat itu kereta api Jakatingkir sempat memakai rangkaian ekonomi premium stainless steel. Nah, kalau Nataru ini sudah benar rangkaiannya seperti yang dulu. Sebentar lagi mau lewat kereta api Argo Parayangan tambahan 43A. Seperti biasa, seperti lebaran Mei 2022 lalu, ada penambahan kereta pada kereta api Argo Parayangan tambahan. Untuk 43A ini, yang ditambah adalah kelas ekonomi premiumnya, yang biasanya cuma bawa 4, kali ini membawa 5 kereta premium. Selanjutnya kereta api Argo Parayangan tambahan 46B. Untuk rangkaian bentukan Depo Bandung, spesial memakai stiker Nataru pada kelas premium, eksekutif, dan kereta makan. Kebetulan lok dinasnya hari ini juga memakai stiker Nataru. Seperti biasa, untuk kereta pembangkit pasti diabaikan alias nggak pakai stiker. Barusan lewat kereta api Argo Bromo Anggrek 2B. Meskipun dari Cakung Bekasi sudah beroperasi, tapi ternyata kereta api unggulan seperti Argo Bromo Anggrek tetap dimasukkan ke jalur lama. Kenapa? Karena kalau lewat jalur lama, kecepatannya bisa lebih optimal dibandingkan ketika melewati jalur baru DDT. Meskipun di ujung atau akhir DDT di Bekasi ini, kecepatannya harus pelan karena mau belok wesel. Barusan lewat kereta api Argo Cirebon 29B.
nampak pada rangkaiannya tidak ada yang dipasang stiker Nataru. Berarti kurang spesial nih kereta api Argo Cirebon di Nataru kali ini. Karena pada Nataru yang lalu, saat itu kereta api Argo Cirebon juga kebagian stiker Nataru. Namun sayang sekali untuk tahun ini malah tidak kebagian. Lalu ini masih kereta api Argo Cirebon tapi nomornya 18A. Kalau yang tadi aja nggak pakai stiker, apalagi yang 18A ini, otomatis 18A juga nggak pakai stiker Nataru. Kalau diperhatikan itu di lokomotifnya seperti ada yang terhapus pada huruf K-nya. Barusan lewat kereta api Dharmawangsa 129. Sebetulnya tadi pagi di sini ada kereta api Kertajaya tambahan 7031A dan 7032A. Namun sayang sekali jadwalnya lumayan pagi, baik itu kedatangan maupun keberangkatan dari Jakartanya. Tapi tenang aja, nanti siang rangkaian kereta api Kertajaya tambahan bisa dilihat di sini, namun sebagai kereta yang lain. Ini mau lewat kereta api Argo Dewi Pangga 10C. Sama seperti Argo Bromo Anggrek yang juga dimasukkan ke jalur lama. Untuk alasan lainnya, karena di jalur DDT antara Cakung hingga Bekasi ini, jalur barunya masih dibatasi kecepatannya. Sehingga apabila kereta unggulan ini dimasukkan ke jalur DDT, nantinya bisa mempengaruhi kecepatannya. Dan berdampak juga pada waktu perjalanan bisa menjadi lebih lambat. Ternyata bertemu dengan kereta api Abang Priok Cargo 2531. Oh ya, saya baru nyadar nih, ternyata sekarang untuk lokomotif dinas kereta api Abang Priok Cargo sudah tidak lagi diprogram untuk memakai CC01 atau CC03. Sekalipun jarak dinasannya terbilang cukup pendek karena kan tujuan akhirnya cuma sampai stasiun Lema Abang aja. Lalu ini kereta api Dharmawangsa SAU 30A. Kalau biasanya suka balapan sama 10C dari Jatinegara ke Cakung, kali ini SAU 30A bisa balapan dengan 10C hingga stasiun Bekasi. Namun tetap saja 10C pasti yang akan menang, karena SAU 30A kan lewat jalur baru DDT yang masih baru dipakai, otomatis kecepatannya jadi agak pelan.
Berikutnya, kereta api Taksaka 82D sebagai penutup kereta api jarak jauh pagi yang masih tetap melewati jalur lama. Jadi, penyusulan di stasiun Cakung masih tetap akan ada. Mungkin masih menunggu sampai batas kecepatan di jalur baru DDT cukup maksimal. Lalu ini kereta api Tegal Bahari 320A. Sama seperti lebaran bulan Mei 2022 lalu, kali ini di saat Nataru kereta api Tegal Bahari juga tersedia layanan kelas eksekutif dengan jumlah sebanyak satu kereta eksekutif saja. Untuk sarana eksekutifnya bukan pakai punya depo Yogyakarta, namun minjam punya depo Ketapang. Ini ada keberangkatan kereta api Serayu 302A 303. Oh ya, sekarang untuk jalur lurus stasiun Bekasi sudah bukan jalur 1 sama jalur 4 lagi, tapi sekarang jalur lurusnya menjadi jalur 2 dan jalur 3. Dan untuk peron yang digunakan bagi kereta api jarak jauh yang berhenti di Bekasi menggunakan jalur 1, 2, 3, dan 4. Kalau sebelumnya kan biasanya pakai jalur 4, 5, dan 6. Lalu ini ada keberangkatan kereta api Argo Cirebon 20F. Sama seperti Argo Parayangan tambahan, untuk Argo Cirebon ini, mulai hari ini, 22 Desember terdapat penambahan, yaitu pada kelas ekonominya, yang sebelumnya membawa 4 ekonomi, mulai hari ini membawa 5 kereta ekonomi selama masa angkutan Nataru.
Berikutnya, kereta api Argo Dwi Pangga tambahan 60C. Tidak mau kalah dengan yang regulernya, untuk yang tambahan ini ternyata juga menyediakan layanan kelas atasnya, yaitu kereta wisata priority. Jadi kalau bosan naik luxury Argo Dwi Pangga reguler, bisa untuk mencoba kelas priority-nya Argo Dwi Pangga tambahan. Lanjut, ini kereta api Argo Parayangan tambahan 48F. Yang ditambah justru kelas premiumnya. Mungkin karena kapasitas dari kelas premium lebih banyak dari kelas eksekutif. Kalau premium kapasitasnya itu 80, sedangkan eksekutif kapasitasnya cuma 50. Jadi penumpang yang terangkut bisa lebih banyak meskipun fasilitasnya berbeda. Berikutnya, kereta api Matarmaja 282. Sayang sekali untuk Nataru tahun ini, PT KAI masih tidak menjalankan kereta api Matarmaja tambahan. Soalnya di rute yang sama, baru saja dihidupkan kembali yaitu kereta api Majapahit. Mungkin biar orang-orang yang dulunya suka naik kereta api Majapahit, bisa untuk kembali lagi ke kereta langganannya. Makanya kereta api Matarmaja tambahan tidak dijalankan. Kemudian ini mau lewat kereta api Argo Sindoro 11A. Sama kayak kereta api Argo Muria, untuk hari ini terbebas dari lokomotif C06. Jadi makin betah nih kalau ngerekam kereta api Argo Sindoro karena tidak membosankan. Oke, inilah kereta api panoramik yang pertama kali dinas di kereta api Taksaka tambahan. PT KAI membuka harga promo sebesar Rp750.000 untuk 10 tempat duduk dan harga Rp1.000.000 untuk 36 tempat duduk. Berarti total kapasitas dari kereta api panoramik adalah 46 tempat duduk tanpa single seat dan dirangkai pada masing-masing kereta api Taksaka tambahan sebanyak 1 unit. Jadi yang pagi ada dan yang malam hari juga tersedia kereta api panoramik.
Oke, barusan udah lewat kereta api Taksaka tambahan spesial kereta panoramik. Dan tadi cuma bawa satu kereta panoramik aja, karena untuk satu kereta panoramik yang lainnya baru akan dipasang nanti malam. Namun sebetulnya agak aneh juga ya, kenapa kereta api panoramik malah dipasang di perjalanan malam hari? Bukankah fungsi dari kereta api panoramik itu biar mendapatkan pemandangan yang memuaskan saat terang hari? Lanjut, ini kereta api Taksaka tambahan 7012C. Ini terdapat perbedaan antara kereta api Taksaka tambahan yang ini dengan yang berangkat dari Yogyakarta hari ini juga. Kalau dari Jakarta saat siang hari memakai model stainless steel, nah untuk yang siang hari dari Yogyakarta justru memakai model mild steel. Jadi kalau mau yang baru jangan sampai ketukar atau salah mengira. Berikutnya kereta api Limas Prio Cargo 2520. Enak nih, sekarang kereta ini tidak begitu mengganggu perjalanan KRL komuter lain yang biasanya suka ditahan dulu di sinyal masuk stasiun Cakung. Karena kan kereta ini panjang banget, jadinya lumayan lama saat perpindahan jalur. Namun kini sudah tidak begitu lagi, malah lebih enak karena setelah Jatinegara tinggal lurus aja, nggak usah pindah jalur lagi. Selanjutnya, kereta api Gaya Baru Malam Selatan 104C. Kereta ini juga mendapat penambahan sarana. Yang ditambah adalah kelas ekonominya. Dari sebelumnya 6 ekonomi menjadi 7 kereta ekonomi. Lagi-lagi, yang ditambah malah kelas ekonominya. Berikutnya, mau lewat kereta api Argo Parayangan tambahan 45A. Persiapan berhenti di stasiun Bekasi. Jadi, di perlintasan JPL 81 Bekasi ini, kita bisa mendengar suara pengumuman dari stasiun Bekasi. Jadi lebih enak karena bisa ketahuan kereta apa yang akan melintas. Karena kan ada dua kemungkinan antara KRL atau kereta api yang pakai lokomotif yang akan lewat.
Lalu ini ada keberangkatan kereta api Airlangga 7050A. Meskipun ketika berangkat terlihat cukup pelan, namun perlahan setelah melewati jembatan, barulah kecepatan kereta api Airlangga mulai meningkat dan perlahan akan membuatnya ngebut di petak antara Bekasi ke Bekasi Timur. Tadi ada kereta api Argo Sindoro tambahan 7001 yang kecepatan 10 menit tahu-tahu lewat di sini. Wah, untung masih keburu tadi. Langsung di stop karena ini langsung mau lewat lagi dari arah barat, yaitu kereta api Bangunkarta 122C. Tidak ada penambahan kapasitas pada perjalanan 122C di masa Nataru. Berikutnya, yang mau lewat adalah kereta api Argo Parayangan tambahan 47A. Soalnya tadi 7001 kecepatan 10 menit, padahal seharusnya yang duluan itu 47A ini. Tapi 7001 malah didahulukan. Namun kalau diperhatikan, kan di gambirnya yang akan berangkat dulu nanti adalah 7002. Sementara rangkaian dari datangan 47A ini nantinya sebagai 52B akan berangkat setelah 7002 jalan. Barusan kereta api Ronggo Kargo 2527. Tumben ini banyak banget kontainer yang dibawa. Terakhir saya ketemu sama 2527 ini di Klaris saat itu kan cuma bawa satu kontainer aja. Namun hari ini di setiap gerbongnya berisi kontainer, tidak ada yang kosongnya. Lanjut habis ini kereta api tambahan YKGMR. Nah ini pakai rangkaian bekas kereta api Sriwijaya dari Sumatera. Kebetulan datang saat menjelang Nataru, jadi saat Nataru ini langsung dipakai dinas kereta api tambahan.
bertemu dengan kereta api berantas tambahan 7034A. Nah, ini memakai rangkaian dari kedatangan kereta api Kertajaya tambahan 7031A tadi pagi. Jadi, sistemnya sama seperti berantas Dharmawangsa, yaitu saling berbagi rangkaian. Lanjut, ini kereta api 5 Priok Cargo 2518. Sebuah pilihan yang tepat bagi KA 2518 ini, yaitu jalan di belakang kereta api berantas tambahan. Karena setelah 7034A, baru akan ada lagi kereta penumpang berikutnya setelah 30 menit. Jadi, kereta api barang ini jalan di tengah-tengahnya. Ternyata habis kereta api 5 Priok Cargo 2518, ada lagi kereta barang kontainer yang mengarah ke Jakarta. Lanjut, habis ini yang mau lewat adalah kereta api Cikuray 7047B. Untuk kereta api yang dari Garut di masa Nataru ini, tidak ada penambahan kereta yang bertujuan ke Garut. Jadi masih mengandalkan kereta api Cikuray sebagai penghubung Garut Jakarta secara langsung. Ini ada keberangkatan kereta api Argo Parayangan tambahan 50F. Meskipun di rangkaian kereta penumpang, kebanyakan saat ini kan sudah pada dilepas itu stiker G20. Namun hingga Nataru ini masih ada lokomotif yang memakai stiker G20, meskipun jumlahnya sudah sangat sedikit dibandingkan saat awal-awal kemunculan stiker G20 di kereta api.
Ternyata yang lewat malah kereta api kontainer. Padahal di waktu ini harusnya yang lewat itu adalah kereta api Jakatingkir 258C. Makanya tadi pas merekam itu agak kurang siap karena lagi fokusnya ke arah stasiun Bekasi. Akhirnya lewat juga nih kereta api Jakatingkir 258C. Oh iya, ada yang unik nih dari kereta api Jakatingkir. Karena jumlahnya bawa 9 ekonomi, sementara 2 diantaranya merupakan jenis ekonomi difabel. Akhirnya kereta ekonomi difabel bukan dipasang di tengah, melainkan dipasang di masing-masing ujung kereta, yaitu di ekonomi 1 dan di ekonomi 9. Biasanya kereta difabel itu di tengah, tapi ini malah di ujung. Berikutnya, yang mau lewat adalah kereta api Limas Priok Cargo 2517. Kabarnya sih di Cikarang di waktu ini sudah turun hujan. Namun di Bekasi di waktu ini masih belum turun hujan. Meskipun sudah banyak awan mendung yang bermunculan di sini, inilah repotnya kalau hunting kereta api di musim hujan. Ini akan ada 2 kereta api, yaitu keberangkatan kereta api Argo Sindoro tambahan 7002, dan di sana terlihat ada KRL komuter lain di Johor 6 yang sedang tertahan karena menunggu berangkatnya 7002 dari stasiun Bekasi. Karena di sini menjadi titik akhir dari DDT segmen Jatinegara Bekasi. Jadinya harus menunggu giliran lewat. Dan kereta kedua yaitu kedatangan kereta api Argo Parahyangan tambahan 39. Ini kebetulan 2 kereta api jarak jauhnya sama-sama berhenti di stasiun Bekasi.
Lalu ini keberangkatan kereta api Argo Parahyangan tambahan 52B. Jadi di waktu ini stasiun Bekasi lumayan sibuk untuk melayani keberangkatan maupun kedatangan kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Bekasi. Disatukan dalam waktu yang berdekatan. Oh iya, itu penyeberangan yang dulu bisa nyebrang lewat rel itu, sekarang udah nggak ada alias ditutup. Jadi harus lewat atas atau nyebrangnya di perlintasan. Langsung ada lagi kereta api Saunggali 153A. Ini juga yang ditambah justru kereta premiumnya. Namun untuk kereta api Saunggali ini cukup masuk akal. Karena kan sarana kereta premiumnya lebih banyak daripada sarana kereta eksekutifnya yang sangat terbatas. Makanya yang ditambah justru sarana kereta premium. 153A persiapan berhenti di stasiun Bekasi. Hujan mulai turun dan ini keberangkatan kereta api Berantas 110A setelah berhenti luar biasa di stasiun Bekasi karena tadi menungguin KRL dari arah Bekasi Timur yang berpindah jalur menuju jalur 5. Akhirnya kereta api Berantas mengalah dulu dan baru berangkat setelah Wesel sudah dipindahkan kembali. Jadi hari ini dari Jakarta ada 2 kereta api Berantas, yaitu Berantas yang ini dan Berantas tambahan yang udah lewat duluan di sini. Tadi itu kereta api Menoreh 263. Kembali seperti dulu, yaitu memakai kereta ekonomi 80 tempat duduk model hadap-hadapan. Karena kereta ekonomi new image-nya dipakai oleh kereta api lain yang ada di Semarang. Jadi nggak ada pilihan lain selain mendinaskan kereta ekonomi yang biasa dipakai di kereta api Menoreh di era di bawah 2016. Jadi nostalgia kayak dulu nih. Lanjut, berikutnya yang mau lewat adalah kereta api Argo Parahyangan tambahan 49A. Karena sekarang dalam kondisi hujan, maka kita akan melihat wiper lokomotifnya berfungsi. Oh ya, untuk lokomotifnya masih sama seperti yang tadi pagi. Jadi dinasannya itu kali ini pulang pergi. Berangkat narik 36B, pulangnya narik 49A.
Berikutnya, kereta api Fajar Utama YK 143B. Nah, hari ini semua Senja dan Fajar Utama YK beroperasi semua. Kalau biasanya kan cuma salah satu aja yang jalan. Tapi 143B ini sempat kena susul oleh kereta api Argo Parayangan tambahan 49A di stasiun Karawang. Ini masih hujan, jadi yuk kita arahin shoot kereta api Fajar Utama YK 143B. Barusan lewat kereta api Taksaka 81C dan sekarang sudah rapi kembali pada kelas eksekutifnya, yaitu semua memakai stiker Hype Trip. Sementara untuk kelas luxury-nya sudah dipasang kembali. Terakhir lihat di Klarik kan waktu itu dilepas dulu. Ketika perawatan udah selesai, jadinya dibalikin lagi masuk ke rangkaian kereta api Taksaka. Lalu ini keberangkatan kereta api Kertajaya 256A. Oh iya, baru nyadar nih, kalau udah dibagiin lagi jadi rangkaian panjang, maka kereta api Kertajaya tidak akan memakai kereta makan model M1 lagi. Soalnya, butuh daya yang lebih besar untuk menghidupi 16 keretanya. Jadi, selamat kembali lagi memakai MP2. Namun, apakah cuma Nataru aja nih kereta api Kertajaya jadi panjang lagi? Barusan lewat kereta api Argo Laut 7C, spesial memakai livery Nataru. Jadi, stiker G20 di rangkaian Argo Laut sudah pada dilepas dan diganti oleh stiker Nataru. Namun cuma di Argo Laut aja, karena tadi pagi di rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga malah tidak ada stiker Nataru di Argo Dwi Pangga. Berarti kereta api Argo Laut ini yang terpilih mendapat stiker Nataru. Mungkin sekalian mewakilkan kereta api Argo Dwi Pangga. Barusan lewat kereta api Argo Parayangan tambahan 40 rangkaian Jakarta Kota.
dan terlihat tidak memakai stiker Nataru. Berarti cuma di Atro Parayangan rangkaian Bandung aja yang dipasang stiker Nataru. Tapi bisa aja sih kalau kemasukan eksekutifnya punya kereta api Bima. Kan ada tuh kereta eksekutif yang dapat stiker Nataru di kereta api Bima. Nanti kita akan lihat di sini kereta api Bimanya. Barusan ada momen papasan antara kereta api Brawijaya 74A dengan kereta api Argo Cirebon 23F. Nah, untuk kereta api Brawijaya tadi dipasang kereta wisata priority. Itulah sebabnya kenapa kereta api Brawijaya biasanya cuma bawa 8 eksekutif. Karena satu kereta lagi disisakan untuk tempat kereta priority yang dipasang ketika liburan. Berikutnya kereta api Gumarang 128A. Biasanya kan kereta api Gumarang suka balapan sama kereta api Brawijaya. Tapi hari ini dua-duanya dimasukkan ke jalur baru DDT. Jadinya mungkin nggak terjadi balapan lagi seperti dulu. Lalu ini mau lewat kereta api Abang Priok Kargo 2530. Jalan di belakang kereta api Gumarang supaya tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh. Soalnya kan 2530 itu cuma sebentar. Jadi biasalah untuk mengatur waktu kapan akan melintasnya di saat yang tepat. Berikutnya kereta api tambahan GMR YK. Jadi kalau tadi pas berangkat namanya YK GMR, maka pas pulangnya namanya jadi GMR YK. Sebetulnya cuma dibaliknya karena berdasarkan stasiun terminusnya aja. Tapi lucunya itu, walau kereta eksekutifnya cuma 2 unit alias lebih banyak kelas premiumnya, namun kereta ini malah diberangkatkan dari stasiun Gambir, bukan dari stasiun Pasar Senen.
bertemu dengan kereta api Tawang Jaya 309A yang persiapan berhenti di stasiun Bekasi. Jadi hari ini ada dua kereta api Tawang Jaya. Kalau tadi pagi kereta api Tawang Jaya Premium, nah sore ini kereta api Tawang Jaya yang biasa. Meskipun cukup pendek, cuma bawa 7 kereta ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit. Berikutnya kereta api Bangun Karta 121D, tapi harusnya yang lewat di waktu ini adalah 7008B. Namun kabarnya mengalami keterlambatan 7008B-nya. Jadinya 121D duluan yang akan melintas di waktu ini. Sore hari ini semakin sibuk Daup 1 melayani kereta api jarak jauh. Barusan lewat kereta api Selayu 304-301A. Tadi pagi sama sore ini, kedua kereta api Selayu sama-sama tidak ada yang membawa kereta luar dinas. Mungkin udah pada dikirim semua sebelum tanggal 22 Desember. Jadi harusnya udah pada dinas melayani angkutan Nataru. 301A ini persiapan berhenti di stasiun Bekasi. Kalau 7008B-nya masih belum lewat juga, berarti abis ini yang duluan lewat adalah kereta api Argo Sindoro 12A. Sebetulnya agak bingung sih, kalau 12A yang duluan lewat, lalu di manakah tempat menyusul 7008B-nya? Karena kan kalau normal itu, 12A ini baru akan menyusul 7008B di stasiun Karawang. Ada apakah dengan 7008B-nya? Berikutnya, yang mau lewat adalah kereta api Argo Bromo Anggrek 1B. Dan udah 20 menit masih belum lewat juga 7008B-nya. Oh iya, kereta api Argo Bromo Anggrek pada kedua rangkaian, baik itu 2B tadi pagi dengan 1B sore ini, keduanya mendapat stiker Nataru. Benar-benar istimewa kereta api nomor 1 se-Indonesia Raya. Akhirnya lewat juga kereta api Sembere tambahan 7008B spesial membawa kereta wisata priority. Telat 20 menit, jadinya ini saling berdekatan dengan kereta api Jayabaya 106-107. Apakah kereta api Jayabaya akan menyusulnya atau membiarkannya?
Tuh kan baru 4 menit lewat, langsung ada lagi kereta api Jayabaya 106, 107. Ini pakai lokomotif yang tadi pagi dipakai oleh kereta api Abang Priok Cargo 2531. Jadi sore ini ketemu lagi sama CC06 1319. Berikutnya kereta api Bima 76E malah dimasukin ke jalur lama. Nah, kereta api Bima ini spesial mendapatkan stiker Nataru. Meskipun begitu, stiker Natarunya tidak dipasang di kereta priority. Soalnya kan kalau dipasang juga di priority, nantinya akan menutupi tulisan priority-nya. Ternyata bertemu dengan kereta api Mataram 135B yang lebih awal 3 menit. Dan 135B-nya persiapan berhenti di stasiun Bekasi. Apakah penyusulan oleh 41B-nya menjadi pindah di DDT ini? Mari kita lihat sebentar lagi. Baru 4 menit lewat langsung muncul ini kereta api Argo Parayangan 41B. Akan dimasukkan ke jalur lama karena di jalur baru ada kereta api Mataram 135B. Wah, berarti 41B-nya akan menyusul 135B melalui jalur lama. Mungkin kalau 135B-nya udah berangkat dari Bekasi, bakalan terjadi balapan nih. Ini ada keberangkatan kereta api Jayakarta 254B dari stasiun Bekasi. Dan di jalur 6 ini ada KRL tujuan Cikarang yang tertahan menunggu berangkatnya 254B dari stasiun Bekasi. Karena masih keburu jadinya direkam juga kereta api Jayakartanya.
Oke, ditutup oleh kereta api Argo Laut tambahan 57C. Cukup sekian dari video hunting kereta api kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.